Ya, demikian penyerahan restukan Ngako teman-temanku saya sibuk dalam temuan benua sama acara Maafin 5 ungkapan hati keluarga nakakon kakak ke tolongan atus. Ya, waktu itu
Bapak, saudara-saudara sidang pelepasan dan pemakaman jenazah, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Ki kamamparisan, mukun ki sumarro. O kapenungmanku, maakari ni tante mura, maakari ni toyanga kalemi iyo may kale, siya iyo may saro kurangku. Lako kita mintu to susah, perangi teka dapat pakatana lako kamu. Ia tutului no susi bang riu katuanna. Sia susi bunga-bunga di ulu padang, susi duka mo ia mentak pito. Yan na iri angin pak demi, na urungan itae mo anna peamui inanna. Apa ya tu kamasokan na puang tempon dio mai landa lako atu situran, lako mintu to kataku i. Saya tu kamaloloan na untaranak lanto mabina. Ia matulako mintu to karitutui basena puang. Siya to kananang itu parentana anna turui. Pak Pudian 100 talu angka 15 saya laku 17. Tapi
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itulah firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada kita semua, telah kita dengarkan, dan yang disebut terhibur dan dikuatkan dalam kesusahan ini ialah orang-orang yang senantiasa memalingkan telinga hati dan pikirannya kepada Tuhan lewat firman-Nya. Saya beri pokok perenungan firman hari ini, tekun dalam iman. Tekun itu bisa berarti kesungguhan hati dalam iman. Yang di bahasa Toraya tu tekun disanga bantang. Ketekunan berarti kabantangan penah. Sidang pemakaman dan pelepasan jenazah dan segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Ada dua hal peristiwa yang benar-benar ketika kita berhadapan dengan kematian seperti ini yang membuat keluarga sangat terpukul dan sangat berduka cita, yaitu ketika orang yang kita kasih itu baru saja meninggal. Si tangiran keluarga, si karakan, sabalan tangga tadi kuah kena ada siapa namate. Sabak budak patu di tangaran diona tu di kamali. Yang betul biasa payan tu kamapadikan. Benar-benar duka cita itu dirasakan ketika orang yang dikasih itu mau meninggal atau baru saja meninggal dunia. Kemudian yang kedua ialah ketika jenazah orang yang kita kasihi itu sudah akan dimakamkan. Karena dalam hati dan pikiran kita bahwa kita benar-benar akan berpisah dengan orang yang kita kasihi yang telah meninggal itu. Kumoina si sarak tongan begitu. Dako sia masih tak ditiro tu batang raduna. Dan itulah yang membuat keluarga bahkan kita semua merasakan duka yang amat dalam. Bukan berarti dalam selah waktu itu tidak berduka. Mungkin karena dalam antara waktu kematian atau baru meninggal sampai kepada masa pemakaman itu, keluarga disibukkan dengan berbagai hal sehubungan dengan kedukaan itu. Nah biasa mata sana saading. Tadi pokada semua keluarga merasa lega, merasa terhibur dengan kehadiran firman Allah yang memberikan penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang sedang mengalami dan merasakan duka cita itu. Bapak Ibu saudara-saudara, 2 malam yang lalu kita mendengarkan perenungan firman Allah dari hamba Tuhan mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Dan saat ini saya mengatakan juga bahwa hidup adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Hal ini menunjuk pada realitas perjalanan hidup kita baik yang positif maupun realitas hidup yang negatif sehubungan dengan kesempatan. Positif ketika tertuju pada sikap dan perilaku hidup yang baik yang berkenan kepada Allah, dan sebaliknya negatif ketika kesempatan itu diarahkan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak diri sendiri dan merusak relasi dengan sesama, terlebih merusak hubungan dengan Allah.
ketika kesempatan hidup itu kita gunakan seperti itu. Hidup adalah kesempatan untuk berkarya, meraih masa depan yang baik dan gemilang. Kesempatan untuk memperlengkapi diri dengan segala keterampilan dan keahlian. Kesempatan untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan gereja. Juga kesempatan untuk membahagiakan orang-orang tua kita yang masih punya orang tua. Kesempatan untuk menyatakan kasih kepada sesama. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk mengubah jalan hidup dari hal-hal yang buruk yang tidak terpuji kepada hidup yang baik yang terpuji. Dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang dapat kita lakukan dalam hidup, terutama kesempatan untuk bertekun dalam iman kepada Allah. Namun tak disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada juga manusia yang menjadikan hidupnya sebagai kesempatan untuk hal-hal yang negatif, melakukan berbagai bentuk keburukan dalam hidup, kejahatan dalam hidupnya, dalam hubungannya dengan sesamanya. Mudah-mudahan tidak terjadi antara kita menggunakan kesempatan hidup dengan hal-hal yang demikian. Nenek bangki si pokana boko, nenek bangki pokana tak melona tahu, melo taman dari polelian. Pak kata kena tahu tu di polelian. Itu kesempatan yang negatif. Sebagai orang percaya mestinya hidup kita ini yang sifatnya sementara saja di dunia ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkeadilan, yang penuh kasih. Kesempatan untuk membangun kehidupan bersama dalam berbagai bentuk kebersamaan dan persekutuan. Serta kesempatan untuk hidup bertekun dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sidang pelepasan jenazah yang dikasihi Tuhan. Surat Ibrani yang kita baca tadi pasal 10 ayat 35 sampai 36 memberi nasihat yang menegaskan tentang ketekunan dalam iman kepada Allah. Awalnya ayat ini Bapak Ibu ditujukan kepada orang-orang percaya yang menjalani banyak kesulitan, banyak tantangan dan pergumulan hidup karena imannya kepada Yesus Kristus. Kehidupan sosial mereka sedang terancam dan hal itu yang membuat mereka sangat takut. Ketakutan dalam hal mencari nafkah, ketakutan dalam hal kesejahteraan hidup bersama keluarganya. Karena itu firman Tuhan datang kepada mereka, memberikan penguatan dalam keterbebanan karena berbagai hal dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, ketika awan gelap masalah berkumpul dalam hidup kita, maka bisa saja kita mulai kehilangan kesabaran kepada Tuhan. Bisa saja keyakinan iman kita kepada Tuhan melemah, mulai terurai, bahkan tergoyahkan. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dibutuhkan apa yang disebut ketekunan itu.
kabantangan, penah. Tekun dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Dibutuhkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Disebutkan dalam ayat 35, janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di sini kita diberi nasihat bahwa sebesar dan seberat apapun masalah, kesulitan, dan gumul yang kita hadapi dalam hidup kita, terutama gumul karena kematian orang yang kita kasihi, jangan pernah melepaskan kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan pernah keluar dari perahu yang dinahkodai Yesus ketika diterpa badai dan ombak yang ganas. Tapi tetaplah berada dalam bahtera dan perahu ini, sekalipun ganasnya ombak dan angin taufan. Karena kita percaya Yesus itulah nahkoda kehidupan kita. Sebab itu, tetaplah berpegang teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ada upah yang akan kita terima, yaitu kemenangan dan kelegaan, terlebih keselamatan dan mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan. Itulah sebab dalam ayat 36 bacaan kita tadi, penulis Ibrani mempertegas bahwa orang-orang percaya memerlukan ketekunan itu, supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikannya itu, yang dijanjikan Kristus bagi kita, orang yang percaya, yaitu memperoleh harta surgawi di rumah Bapa. Jadi saudara-saudara, ketekunan yang dimaksud di sini ialah ketekunan dalam melakukan kehendak Allah, ketekunan dalam beriman kepada Allah, ketekunan untuk mengisi kesempatan hidup dengan hal-hal yang baik dan berguna. Karena kita semua percaya bahwa hidup kita di dunia yang sementara saja. Naku bahasa Toraya Pak Bongien Britelino dari surga tuinan masailah. Ibu bapa keluarga sidang pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana duka yang menerpa hidup kita, terlebih hidup keluarga di tempat ini, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menguatkan keluarga, menguatkan kita, meneguhkan pengharapan kita, agar janganlah kita melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus, sebab besar upah yang dijanjikannya kepada kita. Walaupun kita tak berdaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena beratnya beban duka cita ini, namun hendaklah kita tetap tekun dalam iman kepada Kristus, tetap tekun melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita yang berkenan kepada Allah, tekun beribadah dan menyembah Tuhan dalam hidup kita, tekun berdoa, menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup. Karena itu, hendaklah kita masing-masing tetap hidup taat dan setia kepada kehendak Allah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita isi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bahkan bagi orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan ini dengan melakukan hal-hal yang buruk, dengan hanya berpesta pora, hidup yang serampangan,
hidup yang sembrono. Jangan diisi dengan hidup yang penuh iri hati, kebencian, atau amarah yang meluap-luap, dan lain-lain sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sabak sementara di teka Tuhan kita. Mari kita isi dengan segala bentuk hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang bermakna bagi diri dan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Karena itu keluarga yang berduka cita dan kita sekalian, mari tetap tekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab Dia telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi umat yang diselamatkan di hadapan Allah. Dalam banyak penyampaian ungkapan belasungkawa, Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Dalam rumah Bapakku banyak temannya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri surga yang bakal, menyediakan tempat. Selamat dulu kembali. Terima kasih sudah. Ada yang belum kah? Iya. Ya, jadi biarkan dia ya, penting kok